Selamat datang di channel Agustiana Merdekawati. Kali ini kita akan membahas mengenai use case diagram. Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Use case diagram yaitu situasi di mana sistem digunakan untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan pemakai. Sehingga use case diagram terhadap sistemnya. Jadi kita harus cari tahu dulu kebutuhannya apa saja. Seperti itu. Selanjutnya, use case diagram menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang luar sistem. Sudut pandang luar sistem itu siapa? Ya, sudut pandang si aktornya atau pengguna atau si pemakainya. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, berarti pada saat mau membuat use case diagram, kita harus tahu dulu apa sih yang dibutuhkan oleh si aktor atau pengguna sistem, ya. Sehingga pada saat kita ingin membuat suatu aplikasi atau sistem, kita harus mewawancara dulu penggunanya, ya. Mau dibuatkan sistem yang seperti apa? Apa saja kebutuhannya di sana, seperti itu. Atau kita dengan melakukan analisa, observasi, apa saja sih masalah yang ada di dalam tempat sistem atau riset kita tersebut, sehingga kita bisa tahu dari masalah-masalah tersebutlah berarti yang dibutuhkan adalah seperti apa. Selanjutnya, use case hanya menetapkan apa yang seharusnya dikerjakan oleh sistem, yaitu kebutuhan fungsional sistem. Sehingga jadi di sini pada saat kita sudah mengetahui kebutuhan pemakai, ya, berarti kita juga harus mengetahui fungsi sistem tersebut apa, seperti itu. Saya ambil contoh seperti ini pada mesin ATM. Mengapa sekarang di mesin ATM bisa melakukan setor tunai? Berarti balik lagi kebutuhan si pemakai. Kenapa kebutuhan pemakainya? Emang ada masalah apa dengan si pemakai? Ya, banyak yang mengeluhkan nasabah atau customer di sini, ya, membuang waktu atau memerlukan waktu untuk mengantri pada saat mereka ingin melakukan store tunai. Misalnya, store tunainya saya cuma store tunai 200.000, tapi antrinya itu lama. Bahkan saya ikut antri orang yang dengan antrian nominalnya ada yang 5 juta, 7 juta, ya, juta-jutaan seperti itu. Atau dengan antrian yang lainnya, entah yang transfer seperti itu. Jadi di sini, ya, agar tidak membuang waktu atau waktunya tidak termakan oleh mengantri, ya, di situ, makanya di sini dikeluarkanlah sebuah alat, ya, tetapi yang dapat digunakan untuk setor tunai. Kalau dibuatkan alat cuma hanya setor tunai saja, berarti kan biayanya yang cukup banyak dikeluarkannya. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan dengan mesin ATM? Selanjutnya ya jadi digabungkan dengan mesin ATM, yaitu di dalamnya terdapat setor tunai. Nah, itu yang dikatakan fungsionalitas sistem. Berarti sistem tersebut berfungsi untuk melakukan, ya, setor tunai seperti itu. Selanjutnya, use case tidak untuk menentukan kebutuhan non-fungsional. Misalnya tidak menjelaskan goalnya apa, tujuannya untuk apa. Tidak menjelaskan seperti itu, tapi ya lebih menjelaskan fungsinya serta non-fungsional lainnya, yaitu seperti bahasa pemrograman. Jadi di dalam use case diagram tidak menjelaskan bahasa pemrogramannya, ya.
kita tidak tahu di dalam use case diagram itu nanti sistem kita pakai program apa. Itu tidak digambarkan oleh use case diagram. Jadi secara garis besarnya, use case diagram hanya menggambarkan kebutuhan si pemakai dan fungsi dari sistem tersebut. Selanjutnya, use case diagram digunakan untuk fase pengembangan, desain testing, dan dokumentasi. Nah, use case diagram ini merupakan yang sangat baik digunakan. Ya. Jadi pada saat fase pengembangan di sini maksudnya sebelum kita membuat sebuah pengembangan aplikasi atau pengembangan sistem, biasanya kan ada tahapnya. Ya, biasanya menggunakan tahap SDLC. Nah, SDLC itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ya. Nah, SDLC ini ya digunakan tahapnya, ya di situ kan ada tahap desain. Nah, pada tahap desain inilah use case diagram digunakan. Ya, di tahap awal dalam tahap mendesain. Ya, jadi pada saat kita menggunakan use case diagram, ya use case diagram itulah yang merupakan cara yang terbaik, awal yang terbaik untuk memulai tahap pengembangan dan desain testingnya seperti itu. Dan digunakan untuk dokumentasi. Karena bisa saja pada saat kita membuat sebuah aplikasinya atau masuk ke dalam tahap codingnya, ya kita ternyata kode yang kita buat tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan si pemakai. Itu kita bisa lihat rancangan dari use case-nya sudah benar atau belum. Kalau misalnya use case-nya sudah benar, ya ternyata programnya tidak, berarti di sini kesalahannya ada di programnya yang tidak sesuai. Ya, berarti codingnya yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Tetapi pada saat kita lihat di use case, ternyata use case-nya yang salah, ya atau kurang teliti, ya berarti di situ ya bisa saja use case-nya nanti kita yang perbaiki terlebih dahulu. Berarti kalau use case-nya sudah salah, programnya pun juga akan salah. Seperti itu. Dan kalau use case-nya kita perbaiki, berarti programnya pun juga akan kita perbaiki. Selanjutnya, kita masuk ke elemen atau simbol yang ada di dalam use case diagram. Yang pertama adalah aktor. Aktor di sini yaitu si pemakai, pengguna atau stakeholder-nya. Ya, aktor ini bisa memberikan atau menerima info. Use case ini menjelaskan fungsi dari sistemnya. Selanjutnya, ada association relationship sebagai penghubung. Selanjutnya, include relationship. Ya. Berikutnya, ada extend relationship. Selanjutnya, ada generalisasi dan ada boundary. Untuk include, ya, perhatikan tanda panahnya ini, ya, garisnya ini dengan garis putus-putus dan tanda panah terbuka. Untuk extend pun juga sama, garis putus-putus dan tanda panah terbuka. Ya, tetapi nanti kita kasih labelnya include dan extend. Selanjutnya, untuk yang generalisasi di sini dengan garis tanpa putus-putus dan tanda panah tertutup. Ini yang dikatakan generalisasi. Selanjutnya, ya, aktor saya jelaskan dari awal untuk aktor. Aktor tadi sudah saya jelaskan sedikit, yaitu menggambarkan orang, sistem atau eksternal atau pengguna, ya, pemakai atau stakeholder, ya, yang dapat menyediakan atau menerima informasi. Jadi aktor ini fungsinya bisa memberi atau menerima informasi. Contoh dari memberi dan menerima informasi seperti apa? Saya ambil contoh di LMS. Mahasiswa atau siswa melakukan ujian secara online. Berarti nanti sistem yang akan mengkoreksinya. Ya, secara langsung nilainya berapa di akhir, ya, selesai pengerjaan.
Berarti di situ use case-nya ada sebuah aktor dengan use case yaitu melakukan ujian. Nah, berarti di situ si aktor sebagai pemberi informasi, yaitu informasinya apa? Yaitu jawaban ya yang dikerjakan oleh si aktornya, yaitu si siswa atau mahasiswanya. Itu untuk memberi informasi. Selanjutnya, yang penerima informasinya bagaimana? Si aktor bersifat penerima informasi. Di sini si aktor atau si mahasiswa atau siswa ya, dia menerima ya atau melihat nilainya, ya kan? Nah, melihat nilai itu berarti si aktor atau si mahasiswa atau siswa ya itu sebagai si penerima informasi, yaitu dengan cara melihat nilai seperti itu. Selanjutnya, aktor yang menggunakan kata benda seperti contoh yang tadi saya sebutkan, mahasiswa, siswa, dosen, nasabah. Itu adalah kata benda. Selanjutnya, pada penggambaran use case diagram, aktor tidak boleh bertemu dengan aktor. Selanjutnya, letakkan aktor utama pada pojok kiri atas dari diagram. Nah, ini pada saat kita mau menggambarkan use case diagram, yaitu awalnya menggunakan aktornya itu letakkan di pojok kiri aja kita, seperti itu. Selanjutnya, masuk ke pembahasan use case. Simbol use case di sini ya, digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi yang disediakan oleh sistem. Jadi di sini yang menggambarkan ya apa saja yang fungsi yang disediakan oleh sistem seperti tadi pada saat si mahasiswa ya melakukan ujian. Berarti use case-nya apa? Yaitu melakukan ujian, itu use case-nya. Atau mahasiswa melihat nilai. Berarti use case-nya yang mana? Use case-nya adalah melihat nilai. Selanjutnya, use case dibuat berdasarkan apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana. Jadi, hanya menjelaskan apa saja sih yang bisa dilakukan oleh sistem. Contoh yang tadi, yaitu melihat nilai. Ya. Selanjutnya, apalagi? Bisa untuk melakukan ujian, itu yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, use case biasanya menggunakan kata kerja, seperti contoh tadi kan, melakukan ujian, melihat nilai, melakukan setor tunai, itu adalah kata kerja. Selanjutnya, nama use case boleh terdiri dari beberapa dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama. Jadi pada saat kita menggambarkan use case diagram, ya biasanya kan banyak-banyak use case. Nah, banyak-banyak use case itulah ya pada saat kita membuat simbol use case yang banyak itu tidak boleh ada nama use case yang sama seperti itu. Selanjutnya association itu yang tadi yang gambarnya lurus ya seperti ini garis lurus. Asosiasi ini menggambarkan ya siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Asosiasi ini sebagai penghubung antar aktor dan use case. Jadi asosiasi hanya sebagai penghubung antar aktor dan use case. Selanjutnya, include termasuk di dalam use case lain atau diharuskan. Ya, itu sifat dari include. Pemanggilan use case oleh use case lain, contohnya yaitu pemanggilan sebuah fungsi dari programnya. Jadi di dalam use case terdapat fungsi yang lainnya. Nah, itu yang dikatakan include ya. Selanjutnya, penggambaran include tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case-nya. Nah, ke sub use case-nya dia mengarah ke sub use case-nya atau ke fungsi yang selanjutnya. Itu include. Contoh di sini ya. Nasabah membuka rekening.
pada saat membuka rekening, di dalam membuka rekening ada fungsi selanjutnya. Apa fungsi selanjutnya? Yaitu mencatat data pribadi. Nah, mencatat data pribadi inilah yang bersifat include. Nah, ini adalah sub use case. Extend yaitu memperluas use case yang disertai dengan perilaku opsional. Berarti yang perlu digarisbawahi adalah opsional. Apa itu opsional? Opsional di sini boleh dilakukan, boleh tidak. Beda dengan yang include. Kalau include itu bersifat keharusan sub use case-nya. Berarti kalau saya balik lagi ke include, berarti yang catat data pribadi ini harus dilakukan kalau kita mau membuka rekening seperti itu. Nah, untuk yang extend dia bersifat opsional, boleh dilakukan, boleh tidak ya untuk perluasannya. Nah, tetapi untuk perluasannya dia boleh dilakukan kalau kondisi atau syaratnya terpenuhi. Kalau kondisi atau syarat awalnya ya fungsi awalnya tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa melakukan perluasan tersebut ya. Diambil contoh di sini. Nasabah ini aktornya membuka rekening. Selanjutnya ya, ada buka deposito. Nah, buka deposito ini adalah extend perluasan dari buka rekening. Ini bersifat opsional. Kenapa opsional? Seperti contoh. Ya, pada saat kita ingin menabung, berarti kan itu kita membuka rekening terlebih dahulu. Setelah buka rekening dan kita menabung, ya, apakah kita wajib buka deposito? Tidak. Tapi kalau mau juga tidak apa, diperbolehkan untuk buka deposito. Tapi kalau tidak buka juga nggak masalah. Nah, itu yang bersifat opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak, seperti ini. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, masuk ke generalisasi. Generalisasi di sini ada dua. Generalisasi inheritance antar use case dan generalisasi antar aktor. Generalisasi ini bersifat berarti umum khusus. Kalau misalnya antar use case, berarti use case-nya ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Berarti atau ada yang bersifat parent dan ada yang bersifat child, seperti itu. Selanjutnya kalau antar aktor juga sama, berarti aktornya tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Contoh di sini inheritance antar use case ya. Ada nasabah. Berarti kalau pewarisan di sini ada yang diwariskan ya dan bersifat umum khusus. Di sini ada use case buka rekening. Dia mewarisi ke buka deposito. Kenapa nih diwariskan? Berarti apa yang diwariskan? Yang diwariskan adalah atribut yang ada di dalam buka rekening. Jadi pada saat kita buka rekening, maka datanya semua akan dikirim pada saat kita buat buka deposito. Jadi datanya sama. Jadi kita nggak perlu menulis ulang kembali di saat kita buka deposito. Karena apa? Datanya sama pada saat kita buka rekening. Seperti itu. Nah, ini yang dikatakan inheritance antar use case. Selanjutnya, inheritance antar aktor. Di sini sebagai contoh, ada aktor student dan ada aktor international student. Kategorinya ada pelajar, tapi di dalam kategori pelajar tersebut terdapat pelajar internasional. Ya, sama halnya seperti ini. Ada pegawai, ya. Nah, pegawai tersebut ada berbagai jenis, berarti ada pegawai tetap, selanjutnya ada pegawai paruh waktu, dan ada pegawai honorer. Contoh seperti itu. Dan selanjutnya, ini simbol yang terakhir yaitu boundary box. Boundary box opsional, boleh digambarkan, atau boleh tidak. Ya, tetapi pada saat digambarkan, maka use case yang sudah kita buat semuanya harus kita masukkan
ke dalam boundary dari use case yang sudah kita buat atau batasan use case-nya yang sudah kita buat ya. Jadi kalau kita mau melihat kita melihatnya di boundary. Use case terdapat beberapa level, yaitu ada C level, fish level, dan kid level. C level di sini mewakili interaksi diskrit antara aktor dan sistem. Di dalam C level di sini penggambarannya ya, aktor dengan use case hanya terhubung dengan simbol relationship. Tidak ada include, tidak ada extend di dalam C level. Jadi hanya simbol relationship saja. Selanjutnya, fish level. Fish level di sini use case yang dikarenakan adanya include oleh use case level. Di sini adanya include. Selanjutnya, kid level yaitu use case di mana bagian use case C level sesuai dengan interaksi bisnis yang lebih luas. Level ini biasanya digunakan untuk use case bisnis. Sedangkan C dan fish level hanya untuk use case system. Ini penggambaran dari use case diagram, di mana di sini ada 3 aktor yaitu pasien, dokter, administrator, dan perawat. Namun di sini si pasien bergeneralisasi, yaitu melakukan pewarisan. Ada pasien lama dan ada pasien baru. Pasien lama di sini membuat janjian konsultasi untuk pasien lama. Dan pasien baru juga membuat janji untuk konsultasi pasien baru. Keduanya sama-sama membuat janji, tapi kan berbeda. Janji dengan pada saat kita pasien baru dengan pasien yang lama. Kalau yang pasien baru kan berarti harus apa yang dibuat terlebih dahulu, yaitu biasanya mendaftar ya kan, membuat kartu pasien. Tapi kalau pasien lama biasanya ya tinggal mengupdate datanya saja seperti itu. Nah ini makanya ada extend-nya, mengupdate data pasien lama, include-nya membuat kartu pasien. Di sini sama-sama membuat janji. Nah ini generalisasi dari membuat konsultasi. Perluasan dari membuat konsultasi di sini ada mengatur cara pembayarannya, ya berarti melakukan bagaimana cara pembayarannya nanti seperti itu. Ini adalah contoh dari konsultasi dokter rumah sakit. Terima kasih telah melihat video pembelajaran mengenai penjelasan use case diagram dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya.